Terungkapnya perlakuan tidak layak terhadap penghuni panti Yayasan Tunas Bangsa di Pekanbaru Riau bermula dari tewasnya seorang anak panti bernama M. Zikli. Selain memperlakukan penghuni dengan tidak layak, kini diketahui panti Yayasan Tunas Bangsa beroperasi tanpa izin Kementerian Sosial sejak tahun 2014. Nasib malang dialami M. Zikli, seorang balita berusia 18 bulan yang tinggal di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa, Pekanbaru Riau. Zikli diduga meninggal karena mendapatkan kekerasan di panti tempat ia tinggal. Zikli meninggal pada tanggal 16 Januari lalu. Dugaan kekerasan datang dari paman korban yang melapor ke Polresta Pekanbaru karena menilai kematian balita ini tidak wajar. Atas laporan ini, Polresta Pekanbaru melakukan otopsi terhadap jenazah M. Zikli di Pemakaman Umum Jalan Seroja, Kecamatan Tenanan Raya, Pekanbaru. Dari hasil otopsi sementara, ditemukan luka memar, resapan darah, dan lecet di bagian pelipis, punggung, perut, dan tangan kiri yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Namun dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan kita temukan ada luka lecet, ada juga memar, ada juga resapan darah pada organ dalam. Jadi saya jelaskan ada luka lecet, ada memar dan resapan darah yang diduga adalah akibat kekerasan tumpul. M. Zikli dititipkan di Panti Asuhan Tunas Bangsa sejak dilahirkan. Ibunya meninggalkan M. Zikli di panti asuhan dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Sementara ayahnya tengah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Atas kasus ini, Dinas Sosial Provinsi Riau kini menutup Panti Asuhan Tunas Bangsa. Panti Asuhan Tunas Bangsa terletak di Jalan Bukit Rahayu, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Kondisi panti asuhan yang menampung anak-anak yatim piatu dan warga miskin ini terlihat tidak terurus. Sejumlah ruangan terbengkalai dan dipenuhi sampah yang berserakan. Menurut warga, panti asuhan tidak merawat dengan layak anak-anak yang dititipkan keluarganya. Pasca tewasnya M. Zikli, pemilik panti asuhan Tunas Bangsa bernama Lili menghilang. Dari pengawasan saya kan, karena saya mantan RW baru 1 tahun ini itu anak segini-gini kok nggak besar-besar sampai sudah 15-an tahun. Seharusnya kan sudah ada yang umur 14 tahun, 15 tahun, sudah 20-an tahun kan. Anak itu kemana? Aku tanda tanya. Panti Asuhan Tunas Bangsa berdiri sejak tahun 2006, namun izin operasinya sudah habis sejak 2013 lalu, hingga bantuan dari Kementerian Sosial pun juga sudah dihentikan. Namun sayangnya pihak panti masih tetap menerima lansia dan anak yatim piatu meski tidak memiliki izin operasi. Yayasan Tunas Bangsa ini dari tahun 2015 bantuan dari Kementerian Sosial juga sudah dihentikan karena yayasan ini sebetulnya sudah dicabut izinnya oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Tahun 2014 mereka katanya sempat memperbarui izinnya, tapi izinnya tidak diturunkan oleh Dinsos Riau. Panti Yayasan Tunas Bangsa diduga menelantarkan 32 penghuninya yang terdiri dari lansia dan anak-anak. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan belum menetapkan tersangka dalam kasus meninggalnya bocah bernama Zikli di dalam panti. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya.